Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Timnas Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas dari luar negeri. Setelah sukses menggait beberapa nama besar yang kini jadi andalan di lapangan, proses naturalisasi gelombang berikutnya kembali jadi sorotan. Sejumlah pemain muda dengan darah Indonesia kini tengah dipantau dan berpeluang besar untuk mengenakan seragam merah putih. Kehadiran mereka diyakini bisa bikin lawan ketar-ketir dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Siapa saja mereka? Berikut 6 nama calon naturalisasi yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dean Zandbergen. Pemain kelahiran 5 September 2001 ini bisa dibilang tipe pemain yang amat sangat fleksibel. Walaupun posisi aslinya penyerang, musim ini bersama FC Dordrecht, dia udah nyicipin main di 4 posisi berbeda. Dari total 24 penampilannya, dia 15 kali dipasang sebagai striker utama, 5 kali jadi second striker, 3 kali main di posisi gelandang serang, dan 2 kali dicoba di sayap kanan. Fleksibilitas Zandbergen ini jelas jadi nilai plus. Pelatih bisa leluasa utak-atik formasi, dan Zandbergen tetap nyetel dimanapun ditempatkan. Menariknya, meskipun biasa dipasang sebagai nomor 9 dan bukan tipe penyerang yang cuma nunggu bola, dia rajin bantu pertahanan juga. Udah catat 6 tackle sukses, 3 intercept, dan sekali blok sejauh musim ini. Di lini depan, pergerakannya juga cukup agresif. Dari 355 sentuhan yang dia catatkan, 38 terjadi di dalam kotak penalti lawan. Ini nunjukin insting menyerangnya cukup tajam. Soal finishing juga lumayan oke. Dari 17 tembakan, 9 tepat sasaran dan 3 jadi gol. Beberapa sumber mengatakan kalau Denzel tertarik buat bela timnas Indonesia. Bahkan kabarnya, PSSI sudah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemain berdarah Jawa Barat tersebut. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde memang masih berharap buat main di timnas Belanda. Dia bahkan sempat menolak tawaran gabung timnas Indonesia di tahun 2021 lalu. Fair aja sih, mengingat usianya masih 24 tahun dan kini ia bermain di Liga Top Turki, dilatih oleh Jose Mourinho di Fenerbahce. Tapi nggak diragukan lagi, Jayden bakal jadi pemain krusial di skuad Patrick Kluivert. Dia adalah pemain yang serba bisa. Posisi utamanya memang bek kiri, tapi dia bisa ditempatkan di posisi bek tengah bahkan gelandang bertahan. Itu membuat Jayden jadi pemain yang nggak cuma punya visi bertahan, tapi juga punya kecepatan dan insting membantu penyerangan. Melihat rekam jejak dan portofolionya, enggak heran kalau PSSI harus mengeluarkan usaha ekstra buat narik minat Jayden Oosterwolde ini. Pengalamannya sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Dia sudah mengangkat Piala Turki di tahun 2022-2023, juga mengemas 4 penampilan di babak kualifikasi Liga Champions. Tristan Goiher. Tristan sempat bilang kalau dia ngikutin perkembangan timnas Indonesia loh. Pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini sekarang lagi dipinjamkan ke PEC Zwolle. Menariknya, dia satu tim sama Eliano Reinders. Jadi bukan nggak mungkin makin kepincut buat bela merah putih. Tristan sendiri dikenal sebagai bek serba bisa. Bisa main di 4 posisi berbeda di lini belakang, tapi posisi andalannya tetap di bek kanan. Baik waktu main di tim muda Ajax maupun sekarang bersama Zwolle, usianya baru 20 tahun dan punya postur tinggi 185 cm. Jelas banget dia punya potensi besar buat jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia ke depannya. Bek modern yang kuat, fleksibel, dan udah punya pengalaman main di Liga Belanda. Kombinasi yang cukup menjanjikan bukan? Ryan Flamingo. Ryan Flamingo merupakan bek tengah muda berusia 22 tahun yang saat ini memperkuat PSV Eindhoven setelah hijrah dari FC Utrecht pada musim panas 2024 lalu.
Pemain satu ini sempat bikin heboh fans Indonesia karena beberapa kali memajang bendera merah putih di media sosialnya. Kode keras bahwa dia punya darah keturunan Indonesia. Ternyata benar, Flamingo punya garis keturunan Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Tapi meskipun begitu, proses naturalisasinya ke timnas Indonesia nggak bisa langsung tancap gas. Soalnya, ia pernah membela timnas Belanda U21. Karena itu, menurut regulasi FIFA, dia harus menunggu 2-5 tahun sebelum bisa resmi membela negara lain, termasuk Indonesia. Proses naturalisasi Flamingo memang bakal jauh lebih sulit dibanding pemain lain di daftar ini, tapi ia jelas bakal jadi aset berharga timnas Garuda. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu punya kecepatan yang luar biasa. Ia juga unggul dari segi fisik dan duel di udara. Pengalamannya di Eropa juga nggak bisa diremehkan. Selain pernah main untuk PSV dan Utrecht, dia juga pernah bermain untuk Vitesse dan Sassuolo. Mauro Zylstra. Skuad Garuda nggak bisa terus-terusan mengandalkan sosok oleh Romeni. Striker Oxford United ini memang tampil ganas dengan rekor hebat mencetak 3 gol dari 3 laga. Namun, stamina Romeni sering menurun drastis memasuki akhir babak kedua. Alhasil, serangan pasukan merah putih mendadak buntu saat striker berdarah medan ini kelelahan. Demi mencari pelapis untuk Romeni, PSSI bisa mempercepat naturalisasi Mauro Zylstra. PSSI berjanji akan melanjutkan proses perpindahan kewarganegaraan pemain berdarah Sunda ini. Mengenai isu Mauro juga begitu. Masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan sehingga Mauro belum kita proses lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti, setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro, ada proses yang kita lakukan untuk pemain yang satu ini, ucap Arya Sinulinga. Karir Mauro di Belanda juga semakin berkembang karena mulai dipercaya masuk tim utama. Pemain 20 tahun ini bahkan menjadi starter dalam 2 laga beruntun untuk FC Volendam. Dengan tambahan pemain keturunan ini, mampukah skuad Garuda meraih tiket lolos ke Piala Dunia di putaran keempat? Miljan Manhoef. Terakhir ada penyerang sayap potensial, Miljan Manhoef. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu tercatat sebagai pemain Stoke City, divisi Championship Liga Inggris. Sebagai seorang winger, Manhoef punya aset yang sangat dibutuhkan skuad Patrick Kluivert, yaitu skill teknis olah bola dan kecepatannya di atas lapangan. Sayangnya, kasus Manhoef serupa dengan Ryan Flamingo. Manhoef sudah tercatat beberapa kali membela timnas U21 Belanda. Jadi meskipun ia eligible buat membela timnas Indonesia, dia harus menunggu beberapa tahun dulu agar bisa pindah ke warganegaraan. Meskipun begitu, PSSI seharusnya tidak menyerah begitu saja. Walaupun proses naturalisasinya sulit, tapi Manhoef jelas bakal ngebuat skuad Patrick Kluivert semakin komplit. Apalagi di lini penyerangan yang saat ini memang terbilang tipis. Itulah 6 nama calon naturalisasi yang bisa jadi senjata rahasia timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dari lini belakang sampai ujung tombak, skuad Garuda bisa makin solid kalau mereka gabung. Gimana menurut kalian? Siapa yang paling layak langsung gabung ke skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu dukung timnas lolos ke Piala Dunia. Share ke teman-teman biar makin semangat. Dan tentu aja subscribe biar gak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia.